Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul Kasih yang Tanpa Batas. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, pagi ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang abadi dan tak terbatas bagi kita. Sebab jika kita berbicara tentang kasih Allah, maka kita semua pasti sepakat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Tuhan telah berikan. Bahkan tidak seorang pun manusia di dunia ini yang dapat memberikan kasih seperti yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu mengapa kasih Tuhan itu tanpa batas? Saudara, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mencatat, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah Bapa telah berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Segala yang Bapa di sorga lakukan selalu dilandasi oleh kasih-Nya yang tanpa batas kepada kita. Kasih yang kekal, tidak ada batasnya dan abadi. Kasih ini membawa setiap manusia yang telah menerimanya kepada sukacita yang abadi karena telah memperoleh anugerah yang besar dari Allah Bapa. Dan yang membuat kasih ini istimewa adalah bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat memisahkan kita dari kasih ini. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak pernah ada suatu waktu di dalam seluruh kekekalan di mana kita tidak dikasihi oleh Bapa. Kasih Bapa yang tidak terbatas itu sudah ada sebelumnya dan akan terus ada. Kita tidak bisa melakukan apapun agar Tuhan mengasihi kita melebihi apa yang telah Ia lakukan. Kita juga tidak bisa melakukan apapun agar Tuhan mengurangi kasih-Nya kepada kita. Memang sulit bagi kita untuk memahami dan mengerti kasih yang tanpa batas itu. Tetapi di dalam pikiran kita, mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita dan Ia ingin agar pewahyuan tentang kasih-Nya ini meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, kasih adalah untuk dialami, bukan hanya untuk kita pahami secara intelektual. Apabila kita tidak pernah merasakan kasih dari orang di sekitar kita, maka hidup kita akan terasa kosong. Pelukan dari orang yang kita kasihi akan terasa indah. Bahkan perkataan yang baik, pandangan yang penuh kasih dari seseorang akan terasa indah jika itu didasari oleh kasih. Nah, tindak lanjut dari kasih yang kita terima adalah dengan melanjutkan kasih. Kita dapat menjadi alat kepanjangan Tuhan, supaya orang lain mengalami kasih yang sama yang telah kita terima. Kasih ini adalah kasih yang memberi dan tanpa batas. Kasih yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan, tabur tuai, tetapi kasih yang didasarkan pada sikap Allah sendiri, yaitu murah hati. Kasih itu bukan membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik lainnya, melainkan kasih ini menjadikan karakter murid-murid Kristus dalam setiap kehidupan kita. Membalas kasih atau menuntut balasan atas kasih adalah wajar. Tetapi bagi murid-murid Kristus, kasih itu lahir dari diri dan mengalir kepada semua orang tanpa terkecuali dan tanpa memandang balasan. Inilah kasih yang tanpa batas. Saudara, jika kita masih menggunakan prinsip keadilan balas jasa, maka kita akan lelah untuk mengasihi dan dikuasai oleh kejengkelan bahkan kebencian. Namun jika kita mau belajar untuk mengasihi tanpa batas, maka disitulah kita sedang melanjutkan kasih Tuhan yang tanpa batas yang telah kita terima dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mensyukuri buat kasih Tuhan yang tanpa batas yang telah Ia nyatakan. Dan kita lanjutkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa,
Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami juga mau belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.